Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bertemu kembali bersama Budian di Matematika Wajib. Topik yang akan kita pelajari yaitu tentang statistika. Di dalam statistika itu ada yang namanya ukuran pemusatan data, ada namanya ukuran letak data dan ukuran penyebaran data. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ukuran pemusatan data yang berkaitan dengan rata-rata. Ya, jadi mari kita lihat anak-anak, apa itu yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat, serta dianggap mewakili seluruh data. Nah, adapun yang termasuk dalam ukuran pemusatan data itu adalah 1. Rata-rata, 2. Median, 3. modus. Nah, kali ini kita hanya fokus ke rata-rata saja. Dan rata-rata yang akan kita pelajari nanti berkaitan dengan rata-rata data tunggal dan rata-rata data berkelompok. Mari kita simak. Ya, rata-rata hitung atau rataan atau bahasa lainnya adalah bahasa matematikanya yaitu mean. Anak-anak ibu masih ingat ya mencari rata-rata? Ya, mungkin di tingkat sebelumnya itu sudah mencari rata-rata data tunggal. Mari kita ingat kembali rumus rata-rata data tunggal apa nak? Ya, rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Ya, atau jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Ya, rata-rata kita simbolkan dengan X bar seperti ini. Ini bacanya X bar atau rata-rata. Jumlah itu sigma, data itu X. Nah, banyak data itu kita simbolkan dengan N. Nanti ini bisa juga diganti dengan sigma F ya. Itu juga sama banyak data. Nah, jadi rumusnya rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data atau sigma X dibagi N. Ini simbol matematikanya. Nah, mari kita lihat contohnya. Tentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 5, 6. Ayo anak-anak ditebak berapa? Ya, berarti rata-ratanya adalah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Kita bagi dengan ini data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, berarti ada 5 semuanya, berarti dibagi 5. Jadi jawabannya adalah 4. Nah, ini ada lagi contoh dalam soal cerita. Rata-rata nilai matematika siswa kelas 12 IPS yang berjumlah 33 siswa itu adalah 80. Jika nilai seorang siswa baru digabungkan ke dalam kelas tersebut, rata-rata nilai matematikanya menjadi 80,2. Pertanyaannya, berapakah nilai matematika siswa baru tersebut? Maka ini anak-anak ibu bisa menggunakan ya, ini ada 2 permasalahan. Yang pertama kita lihat dulu data lama. Ini artinya data sebelum siswa baru bergabung. Jumlah siswanya 33, rata-ratanya 80. Maka dari rumus rata-rata bisa kita tulis rata-rata sama dengan jumlah nilai. Nah, jumlah nilai yang di sini yang dimaksud sebelum ada siswa baru. Nah, sementara banyak siswa itu juga sebelum adanya siswa baru. Kita tinggal mengganti rata-ratanya adalah 80
jumlah nilai sebelum siswa baru bergabung kita belum tahu, Ibu misalkan sigma X saja, banyak siswa sebelumnya itu adalah 33. Maka mencari sigma X tinggal kita kali silang ke sini ya. Ya, sigma X sama dengan 80 kali 33 sama dengan 2640. Nah, sekarang kondisinya siswa baru sudah bergabung. Berarti ada data baru, yaitu data setelah siswa baru bergabung. Rata-rata di soal itu katanya kalau setelah bergabung itu menjadi 80,2. Nah, jumlah siswa setelah bergabung menjadi 34 ya nak ya. Karena bertambah 1. Maka rumus rata-ratanya itu jumlah nilai, tapi jumlah nilai itu setelah siswa baru bergabung. Dibagi banyak siswa setelah siswa baru bergabung. Nah, rata-rata setelah siswa baru bergabung itu adalah 80,2. Jumlah nilai setelah siswa baru bergabung itu adalah jumlah nilai sebelum bergabung ditambah nilai si anak ya. Nah, seperti ini. Jumlah nilai sebelum kan kita misalkan dengan sigma X ditambah dengan nilai siswa baru tadi. Jadi inilah jumlah nilai setelah siswa baru bergabung. Nah, banyak siswa semuanya menjadi 34. Berarti di sini kita kali silang saja bahwa sigma X sama tambah nilai siswa baru itu adalah 80,2 dikali 34. Hasilnya 2726,8. Maka nilai siswa baru itu kita bisa peroleh. Ini sigma X pindah ke kanan menjadi negatif. Berarti 2726,8 kurang sigma X. Sigma X tadi kita sudah dapat ya nak ya, jumlah nilai sebelum siswa bergabung. Yaitu 2640. Berarti tinggal kita kurangkan saja. Maka hasilnya adalah 86,8. Jadi inilah nilai siswa baru tersebut. Kita lanjut contoh berikutnya. Masih data tunggal, tetapi untuk yang berfrekuensi atau berbobot. Nah, ini anak-anak ibu bisa menggunakan rumus setiap data dikalikan dengan frekuensinya, terus dijumlahkan. Dibagi banyak frekuensinya. Banyak frekuensi ini sama dengan N ya. Nah, perhatikan contoh. Berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu itu tercatat seperti tabel di samping. Yang ditanya berapakah rata-rata dari tabel ini. Ini juga sudah anak-anak ibu pelajari di tingkat sebelumnya. Nah, ini bisa kita selesaikan. Ini maksudnya berat paket 5 kilo itu ada 6 buah atau 6 buah paket. Berarti kalau yang 5 kilonya ada 6, maka itu beratnya menjadi, bisa kita kalikan ya, yaitu 5 kali 6. Berarti X dikali F atau F dikali X. Berarti untuk berat paket 5 kilo karena ada 6 buah, berarti beratnya menjadi 30. 5 kali 6 ya nak ya. Berarti ini 6 dikali 8. 7 dikali 12. 8 dikali 4 itu 32. Maka jumlah totalnya ini kita jumlahkan 194. Sementara jumlah frekuensi atau N-nya atau sigma F itu 30. Kita tinggal bagi saja bahwa rata-rata itu sigma Fx, artinya jumlah dari kolom ini 194 dibagi dengan jumlah frekuensi ya, atau banyaknya data itu 30. Maka rata-ratanya menjadi 6,47.
Jadi rata-rata paket itu adalah 6,47 kilo. Ya anak-anak, demikianlah tadi data tunggal. Kita beralih ke data berkelompok. Masih ingat ya, data berkelompok itu ditunjukkan dengan interval ya nak ya. Nah, untuk mencari rata-rata di data berkelompok ini, itu ada, Ibu akan memperlihatkan dua cara yang nanti hasilnya juga akan sama. Jadi terserah anak-anak Ibu mau mengerjakannya dengan cara apa, jika tidak ada perintah menggunakan cara apa. Kita lihat yang pertama, mencari rata-rata dengan rumus rata-rata atau X bar sama dengan sigma Fx sama dengan F. Ini hampir sama dengan rumus yang tadi, hanya saja bedanya X-nya ini itu adalah titik tengah tiap kelas. Ya, titik tengah kelas. Nah, kalau di data tunggal ini kan langsung nilainya ya. Sementara di data berkelompok itu adalah titik tengahnya. Nah, perhatikan contoh berikut, tentukan rata-rata dari tabel ini. Nah, sesuai dengan rumusnya ini, berarti yang perlu kita cari pertama kali itu adalah X-nya. Ya, X di sini ingat, itu adalah titik tengah dari setiap kelas. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut. Langkah pertama yang kita cari adalah X atau titik tengah. Nah, titik tengah 55 sampai 59 berapa? Titik tengah interval 55 59. 55, 56, 57, 58, 59. Berarti berapa nak? Ya, 57. 60, 61, 62, 63, 64 untuk kelas kedua. Berarti tengah-tengahnya berapa? 62. Kelas ketiga, titik tengahnya 67. Kelas keempat, ya 72. Kelas berikutnya 77. Nah, setelah itu kita kalikan F dengan X atau X dengan F. Berarti 4 dikali 57 hasilnya 228. 10 dikali 62 620. Berikutnya 17 dikali 67 1139. 14 dikali 72 1008. 5 dikali 77 385. Maka kolom ini kita jumlahkan, itu semua menjadi 3380. Nah, tadi rumusnya sudah ada di awal bahwa rata-rata itu adalah sigma Fx. Artinya jumlah dari kolom Fx ini dibagi dengan jumlah frekuensinya ini, yaitu 5. Tinggal kita substitusikan. Rata-rata sama dengan 3380 dibagi 50, yaitu 67,6. Nah, anak-anak, inilah cara menentukan rata-rata dari data berkelompok dengan cara pertama. Ya, yaitu rata-rata sama dengan sigma Fx per sigma F, di mana X-nya adalah titik tengah tiap kelas. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan cara yang kedua. Mari kita lihat. Cara yang kedua ini yaitu menggunakan rata-rata sementara. Ya. Rata-rata sementara itu adalah rata-rata yang kita tetapkan atau kita pilih. Ya. Nah, nanti kita bisa mencari dengan rumus seperti ini. Rata-rata sama dengan XS. Ini XS ini rata-rata sementara ya nak ya. Ini rata-rata sementara, ini seharusnya ada X bar di sini. Ditambah sigma F kali D, D-nya itu apa nanti kita lihat, dibagi sigma F.
Nah, ini XS itu adalah rata-rata sementara. Ya, ini rata-rata yang kita pilih yang bisa mewakili seluruh, yang kita anggap bisa mewakili seluruh data. Nah, D ini adalah simpangan, yaitu X dikurang rata-rata sementara. Oke, kita lihat biar anak-anak ibu lebih paham. Tentukan rata-rata dari tabel berikut. Soalnya sama dengan yang tadi, hanya saja cara mengerjakannya berbeda. Kita lihat jawabannya untuk cara yang kedua. Nah, tadi di cara yang pertama kita sudah dapat X itu adalah titik tengah. Nah, untuk menentukan XS itu biasanya dipilih titik tengah yang frekuensinya terbesar. Ya, itu biasanya seperti itu. Nah, dari kelas-kelas ini yang terbesar itu adalah di kelas ketiga. Titik tengahnya adalah 67. Maka kita tulis XS-nya sama dengan 67. Ini rata-rata sementara yang kita pilih. Nah, D itu tadi adalah X dikurang rata-rata sementara. Nah, X itu anak-anak ibu lihat kolom X ini, titik tengah tadi ya, X-nya, iya. Nah, untuk kelas pertama, X-nya itu adalah 57. Rata-rata sementaranya tadi adalah 67, tinggal dikurang. 57 dikurang 67. Berapa hasilnya? Ya, negatif 10. Begitu juga dengan yang baris kedua, berarti 62 dikurang 65. Mohon maaf Ibu, karena kita tadi perlu F kali D, kita jawab ke samping dulu ya nak ya. Berarti F kali D frekuensinya 4, D-nya itu tadi negatif 10 ya, yang sudah kita kurangkan. Berarti 4 dikali negatif 10 itu adalah negatif 40. Jadi kita bacanya ke samping saja. Nah, untuk yang baris kedua ini, X-nya 62, dikurang XS-nya 67. Berarti 62 kurang 67, negatif 5. Terus kita kalikan dengan frekuensinya, yaitu 10. Maka di sini hasilnya negatif 50. Nah, untuk kelas ketiga, X-nya 67. XS-nya juga 67. Berarti kalau kita kurang hasilnya berapa? Iya, jadi 0. Berarti 17 dikali 0 itu adalah 0. Berikutnya, X-nya 72. XS-nya 67, berarti 72 kurang 67, yaitu 5. Kita kalikan dengan frekuensinya 14. 14 kali 5, 70. Begitu juga dengan kelas yang terakhir, 77 dikurang 67, hasilnya adalah 10. Kita kalikan dengan frekuensinya 5. 5 kali 10 adalah 50. Nah, karena rumusnya tadi menggunakan sigma FD, di rumus kita ada tertulis sigma FD, berarti ini kolom ini kita jumlahkan. Negatif 40 ditambah negatif 50 ditambah 0 ditambah 70 ditambah 50. Itu semua hasilnya adalah 30. Nah, tadi rumusnya ini ya nak ya, yang menggunakan rata-rata sementara, yaitu rata-rata sama dengan rata-rata sementara tambah sigma FD per sigma F. Nah, rata-rata sementara tadi adalah 67. Maka rata-rata sama dengan, ini XS-nya adalah 67, ditambah sigma FD. Berarti yang ini 30 dibagi sigma F. Sigma F yang ini berarti 50. Ini kita bagi dulu.
Ya, baru kita jumlahkan dengan 67. Maka kita peroleh hasilnya 67,6. Nah, jadi dengan cara pertama kita juga dapat 67,6. Dengan cara yang kedua menggunakan rata-rata sementara kita juga mendapatkan hasil 67,6. Ya, jadi hasilnya sama. Hanya saja di sini perbedaannya, kalau yang tadi cara pertama itu angkanya sedikit besar. Ya, di cara pertama tadi itu angkanya sedikit besar. Sementara di cara kedua itu angka menjadi lebih sederhana. Tapi nanti hasilnya sama. Ya. Demikianlah anak-anak materi kita ukuran pemusatan data tentang rata-rata. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahaminya. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya.